Sudah mandi semua kelihatannya Bu ini Bu. Udah seger-seger ya Pak? Iya sudah seger-seger Bu ya. Hati-hati. Kalau Bu Dekan dulu S1-nya juga di UAD atau di mana Bu Dekan? Tidak, Prof. Di Karena semua pecinta ya. daerah Minang, Prof. Jadi Ya. dokter, jadi tetap di Minang di UMP, dokter. Oh, Masya Allah, ya. Dulu di prodi apa Bu di UNP-nya? Bu Dekan? Di pendidikan Di semua kebudayaan Pak daerah Minang, Prof. Jadi, jadi tetap di Minang di UMP. Saya terakhir kemarin bertugas ke UNP Bu Dekan untuk review hibah kurikulum. Nah, jadi insya Allah tahun 2000, ya, insya Allah 2023 juga masih ada Bu Dekan. Jadi kalau setidaknya sudah saya beritahu untuk siap-siap sekarang prodi-prodinya kalau bisa buat proposal yang bagus untuk apa ya penyusunan hibah kurikulum terkait dengan apa outcome based education Bu Dekan. Alhamdulillah kebetulan Ya. ini Prof. Dokter. Sekarang kan lagi penyusunan kurikulum OBE nih Pak Dokter. Alhamdulillah, Insya Allah nih Pak Siap-siap. Dokter. Paling nanti Maret April lah sudah launching programnya. Mungkin Maret April ini kalau tidak ketemu sama Pak Dede, ketemu yang lain, saya mungkin sedang di Bandung, tapi karena sudah kalah janji sama Mas Dede, jadi saya nggak berangkat ke Bandung. Alhamdulillah. Pak Dokter, itu nanti kurikulum bersih yang kami kirim ya Pak Dokter untuk dan jadi nanti Ibu mengirim proposal untuk rangkaian kegiatan Ibu dan Bapak di masing-masing prodi di dalam mewujudkan kurikulum OBE. Jadi Ibu nanti akan dibiayai ketika menyusun FGD, mungkin bertemu dengan mitra, kemudian proses penyusunan dokumen-dokumennya, dan seterusnya itu. Jadi Ibu akan mendapatkan dana. Kalau yang kemarin itu bisa sampai 60, tertinggi mungkin 60 sampai ya 60-70 juta, 60 juta lah, mungkin 60 juta. Kan lumayan ya untuk satu prodi 60 juta nyusun kurikulum daripada harus ngabisin dana. Besok kan sistem kompetisinya kan ada review internal lah, nanti mungkin sambil bisa komunikasikan dari pengalaman itu biasanya apa yang disusun. Tapi kalau saya yakin itu Pak Dokter nanti Nurlah dapat infonya langsung dari Pak Dokter atau melalui Pak Dedek nih Pak Dokter? Saya soalnya nggak punya nomornya Bu Nurlev ya, jadi jadi kalau misalkan nanti ada nomornya Bu Nurlev ya saya kirim ke Bu Nurlev. Tapi kalau tidak ya mesti saya sampaikan ke Mas Didik lah insya Allah. Mas Didik mungkin mengingatkan Bapak ya, April atau Maret atau April Mas Didik. Ya nanti saya kasih nomor Pak Bu Dekan kami Pak. Siap. Iya, minta juga nomor Bapak Dokter ya Pak Dedek. Siap. Terima kasih banyak Pak. Kami Bu Dekan, Pak Dodi. Siap. Kegiatan hari ini itu kan sesinya semi formal Pak Dodi. Jadi siap. lebih banyak mencari pengembangan diri lah dari Pak Dodi nanti. Jadi untuk pembukaan kita nggak terlalu wah seperti hal-hal biasanya. Iya. Lebih banyak diskusi. Kita tahu anak-anak kita banyak yang ingin ditanyakan dengan Pak Dodi nanti. Siap. Pak Dede mohon maaf, suara saya terdengar lancar atau tidak? Maksud saya sinyal saya sesuai dengan kegembiraan Pak Dodi sinyal. Oke. Ya, siap. Oke. Mbak Niken ya, dengar suara Bapak lancar ya? Teh Niken, Kak Niken, terdengar ya? Dengar. Oke. Ya nanti kalau misalkan disebut namanya oleh Bapak harus membuka mic-nya lalu menjawab ya. Jadi semua supaya nyaman, enak gitu. Nggak usah takut Pak Dodi bukan orang galak ya Mas Didik ya. Iya, sangat baik nih Pak Dodi ini kayak gitu. Kalau kalian nanti kuliah sama Pak Dodi itu nggak bakal bosan. 7 semester sekaligus. Mbak Anis sudah masuk ini, Mbak Anis? Sudah, Pak. Ya. Ini kameranya nggak dibuka Mbak Anis? Dibuang. Ya, Mbak Anis dibuka, kenapa Dodi udah masuk, Pak Ibu Prodi juga udah masuk, Bu Dekan udah masuk, biar waktunya kita bisa memanfaatkan untuk kita mendengarkan
pengembangan diri dari Pak Dodi. Jadi monggo dimulai, Mbak Anis. Oke Pak Dedek, sebelum kita lanjutkan, Ananda mahasiswa semuanya yang ikut dalam ruang Zoom, tolong kameranya diaktifkan semuanya biar enak dipandang oleh Pak Dokter nanti ya. Silakan Ananda semuanya dibuka kameranya, pasti udah cantik-cantik nih kelihatan sama Pak Dokter, Bu Mega, Kak Prodi, dan juga Pak Dedeknya. Udah? Udah, Pak? Monggo Oke, silakan. Ananda mahasiswa semuanya, selama kegiatan tolong kameranya diaktifkan ya. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil hamya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ya jama'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Dodi Hartanto MPD selaku narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Ibu Nurlife Afana MPD selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Yang terhormat Ibu Megawati MPD selaku Kaprodi PGSD Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Yang terhormat Bapak Dede Helida Pitra MSc selaku dosen pengampu sekaligus moderator pada hari ini. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa mengadakan acara workshop pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat beliau lah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menerang ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya Anis Nafilia selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan-susunan acara, yakni pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya, yang ketiga sambutan dan pembuka dari Ketua Prodi dan Dekan FKIP, yang keempat kegiatan inti, yang kelima kegiatan selanjutnya akan dipandu oleh moderator, yang keenam penutupan. Sebelum acara dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillah. Semoga dengan membaca basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar, dan pengetahuan kita dapat nanti memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya yang akan dilaksanakan secara online, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, acara selanjutnya yaitu kata sambutan dan pembuka yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ibu Megawati MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga suaranya jauh ya. Oke. Suara saya jelas, Pak? Agak kecil, jauh mungkin. Mic-nya ya. Baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Dodi Hartanto selaku pemateri pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Nurlef Afana MPD selaku Dekan FKIP Umuba. Yang saya hormati Bapak Dede Helida Pitra selaku narahubung pada acara hari ini dan mahasiswa yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melalui media Zoom menghadiri acara workshop dengan tema membangun kualitas mahasiswa Umuba guna melahirkan generasi emas di era digital. Shalawat beserta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Langsung saja di sini saya haturkan ribuan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Bapak Dodi Hartanto yang telah berkenan mengisi acara workshop pada hari ini. Semoga nanti materi dari Pak Dodi memberikan inspirasi terutama bagi mahasiswa bagaimana dalam meningkatkan kualitas soft skill mahasiswa. Di sini juga saya ingin menyampaikan bahwa masa sekarang ini memang masa-masanya mahasiswa, di mana masa yang akan datang dan sudah terjadi sebenarnya ini di masa digital seperti ini banyak keterampilan yang harus dikuasai oleh mahasiswa seperti halnya saya mengutip beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki oleh generasi saat ini yaitu keterampilan problem solving, critical thinking, communication dan mungkin kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Harapan besar kami di Prodi semoga dengan ada acara ini mahasiswa lebih terbuka wawasannya bagaimana cara mengembangkan dan meningkatkan keterampilan soft skill terutama sebagai mahasiswa karena nantinya yang akan meneruskan perjuangan Indonesia ini adalah mahasiswa sekalian, jadi bisa diibaratkan maju atau mundurnya negara kita ini nanti tergantung pada mahasiswa, karena nanti yang akan meneruskan perjuangan nanti adalah kalian semuanya. Untuk itu supaya pastinya kita semuanya berharap negara Indonesia ini menjadi negara yang maju dan berkembang bisa bersaing dengan negara luar, maka untuk itu dibutuhkan SDM yang berkualitas. Nah, karena mahasiswa memang perkembangannya sudah di tahap orang dewasa, maka Andalah yang harus punya misi dan visi bagaimana menjadi orang yang sukses. Ibaratnya kalau di teori kehidupan alam. Jadi kalau orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungan maka itulah orang yang tidak terkena seleksi alam. Harapan Ibu mahasiswa Umuba khususnya mahasiswa PGSD itu bisa survive nantinya, bisa menjadi generasi yang berhasil, generasi yang bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat agar nantinya kualitas masyarakat terutama di Muara Bungo dan sekitarnya bisa meningkat dari tahun ke tahunnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga acara ini nanti
mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah, diperlancar sampai nanti apa-apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh Bapak Dodi benar-benar dapat diresapi oleh kita semuanya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati MPD. Selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Ibu Nurlife Afana MPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Dodi Halipe Hartanto, Bapak Dr. Dodi Halipe Hartanto, MPD. Yang terhormat Ibu Megawati MPD selaku Kaprodi dari PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dedek Helida Putra MPD selaku dari dosen PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang sangat kami banggakan, ananda kami semuanya, ananda mahasiswa yang berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka workshop tema pembangunan kualitas mahasiswa UMUBA guna melahirkan generasi emas di era digital. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia beliau kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga dapat melakukan acara workshop pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Habibullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari yang tidak berilmu pendidikan sampai yang berilmu pendidikan, dari yang tidak berbudi pekerti sampai yang berbudi pekerti, seperti yang sama-sama kita rasakan saat sekarang ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sekaligus pembukaan acara workshop pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Dodi Halipe Hartanto yang telah hadir walaupun melalui online pada hari ini kepada kami. Banyak ilmu yang harus kami dapatkan dari Bapak, ilmu-ilmu yang sangat berguna yang akan kami terima nantinya. Berikanlah ilmu Bapak ke kami sebanyak-banyaknya. Pengalaman-pengalaman Bapak seluruhnya kami siap untuk menerima di sini, Pak. Selamat datang, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah bersedia hadir di hadapan kami semuanya dengan waktu kesibukan Bapak yang terlalu banyak, tapi Bapak bersedia untuk meluangkan waktu berbagi ilmu kepada kami yang masih berkembang, yang masih banyak butuh ilmu dan pengalaman yang harus kami cari, yang kami gali dari pengalaman-pengalaman terdahulunya. Dan terima kasih juga kepada Kaprodi PGSD, dosen PGSD, Kaprodi Ibu Megawati, dosen PGSD Bapak Dedek Helida, yang telah mengadakan acara ini dalam rangka workshop tema pengembangan kualitas mahasiswa UMUBA guna melahirkan generasi emas di era digital. Sebelumnya ini adalah acara seminar workshop yang sangat bermanfaat kita adakan sehingga mahasiswa kita dapat berkembang tidak cuma di bangku perkuliahan, tapi mereka mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dari luar yang mereka dapatkan sehingga berguna untuk mereka menghadapi tantangan global yang semakin hari semakin meningkat. Ananda mahasiswa semuanya, Ibu ucapkan juga terima kasih Ananda yang telah hadir pada hari ini. Apapun bentuknya, Anda belum mandikah atau belum mandi, semuanya cantik-cantik Ibu lihat di sini. Makanya Ibu minta kepada Ananda mahasiswa semuanya aktifkan kamera selama pelaksanaan. Karena ini ilmu yang sangat bermanfaat untuk Ananda semuanya. Karena sudah disampaikan juga oleh Ibu Kaprodi dari PGSD, ini ilmu yang Anda dapatkan, jarang-jarang Anda mendapatkan
Tadi Pak Dedek juga hari ini pertama Zoom. Jangan ini yang pertama Zoom ya. Tapi untuk selanjutnya Anda akan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Baik dari luar untuk penggunaan Zoom. Apalagi sekarang zaman sudah canggih ya Ananda mahasiswa semuanya. Galilah ilmu yang sangat bermanfaat dan banyak bertanya nanti kepada Bapak Dr. Dodi. Beliau adalah senior dari dosen dari UAD. Oke, Ananda mahasiswa semuanya siap ya? Oke, kepada Bapak Doktor selamat dan juga kepada Kaprodi PGSD dan dosen PGSD Bapak Helida yang telah mengadakan acara pada hari ini. Saya selaku dari fakultas Pak Dodi, kami sangat mendukung kegiatan ini, apapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Kaprodi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada hari ini yaitu workshop tentang tema pembangunan kualitas mahasiswa Umuba guna melahirkan generasi emas di era digital resmi dibuka. Selamat kepada Ananda semuanya, selamat menggali ilmu yang sangat bermanfaat dan gunakan kesempatan ini untuk belajar semaksimal mungkin. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi, sampai ketemu kita nanti, tidak melalui online lagi Pak, tatap muka kita ketemunya nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya selaku dekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sangat mendukung kegiatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat menggali ilmu yang sebesar-besarnya bermanfaat untuk Ananda semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dari Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurlev Afana MPD. Baik, acara selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu penyampaian materi dan sesi tanya jawab oleh Bapak Dr. Dodi Hertanto MPD pada pertemuan workshop motivasi prestasi mahasiswa PGSD FKIP Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dengan tema membangun kualitas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Muara Bungo guna melahirkan generasi emas di era digital. Materi tersebut akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dodi Hertanto MPD. Kepada beliau dipersilakan. Yes, serahkan sama Bapak dulu ya Pak Nis, moderatornya. Nanti biar Bapak jalankan diskusinya biar lancar. Baik, acaranya akan dipandu oleh Bapak Dedek Helida Fitra MSc selaku moderator. Kepada beliau kami persilakan. Oke, rekan-rekan mahasiswa semua, Pak Dodi, Bu Nurlev, Bu Megawati. Sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu profil seperti apa narasumber kita pada pagi ini. Oke. Yang di layar belum kelihatan Pak Dede, masih layar foldernya Pak Dede yang terlihat di layar. Belum kelihatan Pak? Belum. Coba di-share ulang oleh Pak Dede. Langsung ke videonya, kalau ke folder nanti. Oke. Kelihatan Pak? Atas, sudah. Oke, siap. Ulangi. Dulu.
mulai. Terima kasih kepada pembawa acara. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi untuk mendengarkan dan mendapat ilmu atau wawasan dari Pak Dodi terkait dengan soft skill atau hard skill. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Dodi sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Allahumma inni nas'aluka walau kafirun walau kafirun musyrikun walau karihal munafikun. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dodi selaku narasumber pada hari ini, yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Nurlep, yang saya hormati Ibu Kaprodi, Ibu Megawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat kumpul melalui workshop pada pagi ini. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi ini. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata harapan tadi disampaikan oleh Ibu Dekan kami, Kaprodi kami juga. Mudah-mudahan apa yang beliau harapkan pada pagi ini bisa akan melalui workshop pagi ini. Pak Dodi, harapannya tadi udah dari Bu Dekan, kemudian dari Prodi juga. Mungkin tidak ada harapan dari saya. Yang penting saya hari ini mahasiswa saya dapat hal baru dari Pak Dodi. Dan bagi saya juga, ini mungkin pada tahun 2022 atau 2021, saya yang kedua kali melihat Pak Dodi melalui Zoom meeting. Kemarin sekarang acara kami sendiri. Semoga Pak Dodi berbagi ilmunya kepada mahasiswa kami. Mudah-mudahan apa yang Pak Dodi sampaikan hari ini sangat bermanfaat dan memotivasi mereka untuk kedepannya lebih mantap pengembangan dirinya. Nah, mungkin itu Pak Dodi, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Siap. Bentar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, berbagai macam hal indah dalam hidup kita yang kalau kita hitung satu persatu tentu kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Sholawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Dekan, Ibu Nurlef. Ini yang dengan luar biasa pada hari Sabtu di tengah-tengah kesibukan beliau, Bu Nurlef Apana masih berkenan untuk mendampingi kita semuanya pada kegiatan pagi siang hari ini. Yang saya hormati pula ini kolega, teman, sahabat yang ada dari lulusan UAD juga, Ibu Megawati Sultan. Ini buka prodi PGSD. Di mana-mana itu kalau PGSD itu mahasiswanya biasanya cukup banyak, Bu. Jadi memang proses untuk mendampingi mahasiswanya perlu tidak hanya seminggu 2 minggu tapi atau mungkin 7 jam 8 jam tapi 24 jam mungkin malah ngalahkan ngurus suaminya Bu Megawati mungkin.
yang saya yang saya hormati pula pada kesempatan hari ini anak, adik, ini kolega yang juga luar biasa, Pak Dede Elida Pitra, yang sudah bertransformasi menjadi pribadi yang luar biasa sukses. Ini perlu menjadi contoh hebat bagi teman-teman mahasiswa, oleh Mbak Anis Napelia, oleh Mbak Leka, Mbak Desi, Mbak Winnie Rusmania, oleh Mbak Gita, dan semuanya saja yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu. Izinkan Bu Dekan, Bu Kaprodi, Mas Dedek, dan juga Bapak Ibu serta adik-adik semuanya, saya akan share screen terlebih dahulu ini ya. Sudah terlihatkah Pak Dedek? Sampun ya, oke baik. Ya, mohon izin saya. Oke ya. Saya karena Pak Dedek itu memberikan satu tema, Bu Kaprodi, Bu Dekan itu memberikan satu tema yang cukup luar biasa tentang bagaimana generasi emas yang ada di era saat ini, yang mungkin dikatakan sebagai era digital oleh Pak Dedek, atau mungkin oleh Bu Dekan, Bu Arlifa, dan juga oleh Bu Megawati, Bu Kaprodi. Tetapi saya agak sedikit menyebutnya mungkin nanti berbeda. Generasi emas tapi di era strawberry generation, di era generasi strawberry juga gitu. Nah, nanti kita akan bahas di sana karena ada istilah yang saya gunakan berkali-kali kalau saya ngisi di mana-mana, bahwa teman-teman adik-adik kita itu tidak lagi sama seperti kita. Mereka memang adalah anak-anak, saudara-saudari mahasiswa, Mbak Siswi, Mbak Novita, Mbak Yuni Kurnia, dan sebagainya. Adalah generasi yang berbeda sekali dengan zamannya Bu Megawati, apalagi zamannya Bu Dekan, ditambah zamannya Pak Helida itu. Karena adik-adik ini mungkin bisa jadi zamannya itu sudah era yang sangat berubah. Maka izinkan saya untuk mengambil sebuah tema topik pembicaraan yang berjudul meretas jalan sukses gitu ya. Nah, meretas jalan sukses itu bagaimana ya? Berarti cara untuk sukses kira-kira bagaimana oleh Anda, apalagi seringkali teman-teman yang ada di bidang keguruan ini dibanding-bandingkan, disaing-saingkan. Kan katanya Farel penyanyinya anak kecil itu kan kalau dibanding-bandingkan, disaing-saingkan ya mesti kalah, katanya begitu. Enggak, keliru. Padahal kalau teman-teman tahu, profesi guru itu bukan semata-mata profesi yang itu nilainya 1 tapi 10. Mungkin cerita banyak kalau di Twitter, di Instagram, di YouTube, kemudian lain-lain itu banyak yang berkata bahwa profesi guru itu gajinya kecil. Kata siapa? Mungkin transformasinya yang perlu dilakukan. Pak, iya Pak, di tempat saya kalau ngajar di sekolah swasta itu honornya hanya 300, padahal buruh saja 1 juta. Oh, kalau begitu cara strateginya yang perlu diubah. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, dan seterusnya. Maka izinkan pagi hari ini saya melanjutkan proses diskusinya. Nanti kok jika ternyata misalkan Mas Riko, Mbak Novita Septia, Erni, Mbak Diva, Arneli, Mbak Susi Oktavia kok ternyata belum bisa menerima penjelasannya Pak Dodi secara lebih lengkap, Mbak Widya Rosliani, lalu Mbak Selvia, Mbak Astriana, kok ternyata ingin mengetahui lebih detail apa yang dikatakan oleh Pak Dodi, bisa mengunjungi YouTube-nya Pak Dodi yang ada di alamat channelnya namanya Morning Hope atau Dodi Hope Hartanto. Tidak usah khawatir, saya tidak minta subscribe and like-nya. Nanti tidak saya harus menjawab siap gitu ya. Insya Allah saya tidak perlu itu ya. Yang penting ditonton saja, saya sudah senang itu. Tapi kalau mau subscribe ya saya doakan yang subscribe nanti rezekinya tambah banyak. Nah, lalu berikutnya yang lainnya lagi, itu teman-teman bisa melihat tayangan tulisan-tulisan saya itu di kolom Mata Air Harapan. Maka di dalam flyer, dalam poster yang dibuat oleh timnya Pak Dede, oleh Bu Megawati, dan juga Bu Dekan, oleh adik-adik semuanya yang hebat, dari Umuba, Ustaz Muarubungo, itu Jambi itu ada tulisan namanya Mata Air Harapan. Nah, nanti silahkan cari tahu lebih banyak di sana. Baik, kita akan segera mulai sekarang dengan pembahasan mengenai ini. Insya Allah Pak Dedek, mohon maaf sekali, nanti kita akan, materi saya hanya akan sekitar 40 menit, lalu setelah itu kita bisa diskusi sekitar 20-an menit, supaya saya bisa beralih nanti ke kegiatan yang satunya lagi, ke kegiatan di Jakarta. Jadi saya dari Jambi terbang ke Jakarta ini nanti Pak ceritanya Pak. Baik, ini ada Bu Dekan, Bu Kaprodi, adik-adik semua yang saya hormati. Ada beberapa buah buku yang ternyata ini bisa menjadi bahan kajian oleh teman-teman untuk membuktikan. Sekali lagi, Pak Dodi bukan sumber segala-galanya. Pak Dodi bukanlah orang yang 100% punya kebenarannya. Kebenaran 100% tentu hanya miliknya Allah. Tapi Pak Dodi berusaha meminimalisir berbagai kesalahan dalam hal apa yang saya sampaikan melalui saya tunjukkan.
Jika teman-teman ingin ngecek apakah kalimat Pak Dodi benar atau tidak, pendapat Pak Dodi benar atau tidak, silahkan baca beberapa buku ini. Setidaknya ada 5 buah buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca untuk menguatkan strategi sukses Anda menghadapi masa yang luar biasa yang disebut sebagai era digital atau kemudian sebagai generasi-generasi yang strawberry generation ini nanti. Judul buku pertamanya adalah Proyeksi Pendidik Indonesia tahun 2015 sampai 2045. Judul buku keduanya adalah Millennial Kills Everything. Generasi milenial seperti Anda ini tanda petik menghilangkan, bukan membunuh. Kills itu yang dimaksud di sini adalah melenyapkan, menghilangkan. Apa? Salah satunya nanti bentuk-bentuk atau jenis-jenis pekerjaan. Nah, ini mengerikan sekali nanti. Nah, lalu yang ketiga, judul bukunya adalah Let's Change dari Profesor Renal Kasali, seorang guru besar pada bidang sumber daya manusia. Lalu juga ada judul buku lagi dari beliau namanya Disruption. Judul buku ini cukup luar biasa, meskipun ini diinspirasi dari judul buku di luar negeri. Dan yang terakhir adalah sebuah judul buku, judulnya How to Succeed, bagaimana strategi sukses atau cara untuk sukses di abad 21. Nanti Pak Dodi bergeraknya, bicaranya hanya dari itu. Jadi nanti Pak Dedek bisa ngecek, Bu Megawati, Bu Arlifa, apalagi Bu Dekan, mungkin teman-teman saya lainnya, Mbak Yulinsi, Mbak Putri Utari, Mbak Alia Kumalasari, Mbak Nurjana, Mbak Putri Arnianti, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa dicek di buku-buku itu ya. Nanti. Tapi setelah Pak Dedek jelaskan itu ya. Ya, oke. Bagi yang belum dimatikan mic-nya, begitu sudah bicara, menjawab, dan sebagainya, langsung segera di-mute. Cara mem-mute itu ada di ujung kanan. Nah, jadi di ujung kanan atau di bawah itu ada gambarnya mikrofon di mute. Enggak apa-apa. Seperti kata Pak Dodi, namanya juga sedang terus belajar. Pak Dodi juga enggak marah, enggak kecewa. Justru Pak Dodi senang untuk ketemu teman-teman semuanya ini. Senang sekali Pak Dodi. Ya, ini ada sedikit a little secret between us. Ini ada sedikit rahasia kecil di antara kita yang ingin saya sampaikan pertama kali. Dan saya minta Anda semuanya nanti memilih. Tidak perlu disampaikan, tapi pilihlah untuk diri Anda masing-masing. Apa yang saya sampaikan di sini dikatakan bahwa dari temuan yang saya dapatkan, semua orang banyak yang mengagumi orang yang di sebelah kiri ini. Siapakah dia dengan rambutnya dan wajahnya yang tampan ini? Mungkin ada yang tahu, ada yang tidak. Maka akan saya beritahu orang di sebelah kiri ini bernama Albert Einstein. Orang sangat mengagumi yang bersangkutan, orang sangat mengidolakan, orang sangat mengeluh-elukan dia. Tetapi setelah saya tahu cerita tentang dia yang sebenarnya, tak lagi saya punya, respect atau mungkin penghargaan yang cukup tinggi seperti dulu. Apa yang terjadi setelah saya baca bukunya? Ternyata si Einstein ini punya cacat sosial. Ada sedikit cacat dia itu di mana dia itu ternyata bagi saya penting karena ini bagian dari apa yang disebut sebagai etika atau etik. Ketika dia menemukan rumus EMC kuadrat, ternyata dia itu dibantu oleh seorang perempuan hebat. Siapakah nama perempuan hebat itu? Namanya Mileva Maric. Siapa dia? Teman kuliahnya Einstein. Yang ketika kuliah ternyata Anda perlu tahu, Einstein itu tidak jenius-jenius amat. Ternyata ada perempuan yang lebih jenius bernama Mileva Maric, teman sekelasnya, yang sangat pintar matematika dan akhirnya membantu menemukan rumus EMC kuadrat yang akhirnya ditransformasi menjadi bom yang nuklir atom saat ini. Nah, teman-teman semuanya perlu tahu, Mileva Maric Einstein ini adalah orang yang setia dan akhirnya menjadi istrinya dari Einstein ini, meskipun kemudian diceraikan oleh Einstein. Tahukah teman-teman apa yang terjadi berikutnya pada Einstein yang saya sebut sebagai cacat sosial? Einstein ini ternyata saat menerima Nobel penghargaan sebagai ilmuwan hebat di dunia, Nobel ilmuwan keren di dunia, ternyata tak satu pun kalimat yang dia tujukan nama itu kepada istrinya sebagai orang yang membantu rumus itu. Bahkan tidak pula dia sebutkan nama kedua orang tuanya. Bayangkan ada seorang hebat yang ternyata lupa terhadap kulitnya. Kacang lupa terhadap kulitnya. Boro-boro terhadap manusia, jangan-jangan terhadap Tuhan saja, dia juga lupa gitu. Nah, tetapi agak sedikit berbeda dengan cerita yang kedua. Sama-sama saya bandingkan orang yang menerima Nobel penghargaan sebagai ilmuwan keren, hebat di dunia, bernama siapa? Pierre and Marie Curie. Ini adalah dua pasangan suami dan istri yang sangat hebat pada bidang IPA juga. Bu Megawati tentu tahu Pierre Curie ini siapa, Marie Curie ini apa. Mesti kalau belajar kimia mesti ketemu rumus ini, Pierre and Marie Curie itu.
Tetapi Pierre ini mengajukan syarat saat dia akan mendapatkan Nobel, dia meminta syarat kepada panitia bahwa saat nama saya nanti disebut atau saya akan mendapatkan penghargaan, saya mau tetapi dengan syarat nama istri saya melekat di nama saya karena dia turut andil dalam pencapaian saya. Jadilah Nobel itu diberikan pada Pierre and Marie Curie. Betapa luar biasanya. Dua ilmuwan, dua kehebatan, tetapi dengan dua perbedaan yang menurut saya signifikan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana Anda setelah nanti lulus dari Universitas Muhammadiyah atau Universitas Muhammadiyah Muaruz Bungo ini? Apakah Anda akan memilih menjadi Einstein atau akan menjadi Pierre Curie? Apakah Anda akan menjadi orang yang hebat saja secara intelektual, sukses di dunia, tetapi melupakan jasa-jasa orang-orang di sekitar Anda, bahkan Anda tidak mengakui bahwa kesuksesan Anda itu adalah atas bantuan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membedakan kita semuanya teman-teman ketika Anda kuliah membandingkan diri Anda dengan teman-teman Anda yang mungkin kuliah di universitas-universitas negeri. Beruntunglah Anda, bersyukurlah Anda kuliah di Universitas Muhammadiyah, di mana nilai-nilai al-Islam ke Muhammadiyah ditanamkan untuk memberikan pemahaman bahwa Anda adalah makhluk sosial yang bisa hidup tetapi akan bisa sukses bukan karena Anda sendiri. Ya, ada usaha Anda, tetapi pasti ada campur tangan Allah dan juga orang-orang sekitar Anda. Nah, maka teman-teman semuanya, berdoalah yang baik-baik mulai sekarang. Jangan sampai seperti doanya ini. Coba ini Bu Mega, Bu Kaprodi. Ada doa yang diungkapkan di tahun 2012, diijabahnya tahun 2020, Pak Dede Elida. Ada orang namanya Denny Zaitun itu nulis di Facebook, suatu saat akan ada wabah yang meliburkan sekolah, tahu-tahu udah naik kelas dan lulus aja. Enak banget ya murid di masa itu. Kejadian 2020, COVID-nya datang, tiba-tiba cuma pada naik-naik kelas, nggak ngerti apa-apa, pelajarannya apa, dapatnya apa, diijabah. Lalu bagaimana kalau nanti doanya begini? Kalau kamu nanti setelah lulus terus mau apa? Kalau setelah lulus dari Universitas Muhammadiyah Muaruz Bungo mau apa? Dijawab, gue mau istirahat bentar, mau ngademin otak dulu, mau rasain bebas-bebasnya. Akhirnya nanti ternyata dikabulkan sama Allah sebebas-bebasnya alias nganggur. Mau apa enggak, ayo. Makanya mulai sekarang mulutnya dijaga, perasaannya dijaga, doanya dijaga. Allah sebagaimana prasangka hambanya. Kalau perlu berdoalah yang tinggi, ya Allah izinkan hamba bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dibanggakan orang tua saya, menjadi orang yang mampu menaikkan derajat taraf di rumah tangga keluarga saya nanti jadi orang yang pertama membantu keluarga saya untuk itu. Ya Allah izinkan saya mampu berdiri di kaki saya sendiri. Ya Allah izinkan saya nanti sukses lalu pergi ke Mekah bolak-balik setiap tahunnya karena untuk umroh. Lo bayangkan, apa enggak keren banget doa-doa begitu. Daripada doa-doa yang, aduh saya ini cuma SPD, sarjana penuh derita. Ya Allah saya itu cuma apa, dah aku mah apa tuh kaos kaki aja dikaretin. Ya Allah aku mah apa tuh, dah aku mah apa tuh seperti lagu-lagu yang ada itu loh. Iyalah. Kalian itu SPD, maka sejak sekarang kalau kamu itu jurusannya ada di FKIP, apalagi jurusannya adalah pendidikan guru sekolah dasar, mulai sekarang kalau ditanya harus yang kuat, yang kokoh. Kamu kuliah di mana? Muaruz Bungo. Saya kuliah di prodi apa? PGSD. Kamu itu akan lulus sebagai sarjana apa? Sarjana pendamping dokter. Lo coba. SPD itu bukan sarjana penuh derita, sarjana penuh doa, sarjana pendamping dokter. Coba apa enggak keren? Oh, makanya hati-hati dengan doa itu. Mulai sekarang yang sering doanya ngasal-ngasal diperbaiki. Mumpung masih ada waktu daripada kejadian yang seperti ada di tayangan ini. Ngakak kan kalian? Ketawa-ketawa sendiri kan kalian? Faktanya kalian dulu berdoa juga begini, mengamini juga. Nah, kalau dijabah Allah mau apa kalian? Nah, ini lihat dulu berikutnya. Saya tahu perasaanmu. Apalagi kalau kamu masih semester 1 dan 3. Perasaan tentang bahwa saya ini salah jurusan, Pak. Nggak cocok ternyata saya itu menjadi guru SD. Saya itu cocoknya adalah sebagai seorang istri yang solehah. Gayamu. Kamu cuma belum tahu aja. Kalau kamu itu setelah lulus SMA ternyata nikah, penderitaanmu lebih parah daripada saat kamu menjadi seorang mahasiswa. Nanti saya terangkan di belakang. Kalau enggak percaya ya, nanti saya terangkan. Ini loh, memang surveinya itu 87% mahasiswa di Indonesia salah jurusan. Jadi jangan merasa kamu paling menderita di dunia, coy. Jangan sampai kamu itu merasa paling tidak bahagia.
Kamu merasa menjadi korban atas kehidupan di sekitarmu. Kamu merasa diperlakukan tidak adil oleh Tuhanmu. Ngawur. Bicaranya sekali lagi, doanya diperbaiki. Kamu seberuntung-beruntungnya orang. Gara-gara pandemi ini di dunia itu ada lebih dari 6 juta orang itu tidak bisa melanjutkan kuliah. Bayangkan loh, 6 juta, nggak main-main loh itu. Makanya kamu itu bisa kuliah, bisa makan, disyukuri. Pak Dodi ini, itu dari keluarga yang mungkin tidak bisa dikatakan menengah ke atas, yang menengah tapi menengah ke bawah. Hidup Pak Dodi itu luar biasa sekali. Sejak lulus SD, tugas pertama Pak Dodi SMP itu adalah harus membantu Ibu Pak Dodi setiap pagi pergi belanja ke pasar. Sudah bawa daftar belanjaan Bu Mega. Jadi saya itu sudah dilatih oleh mama saya sejak kecil pergi ke pasar bawa belanjaan untuk belanja barang-barang yang nanti dimasak oleh ibu saya untuk dijual di warung nasinya. Nah, perintah mama saya itu jelas. Kalau nanti uangnya kurang, tidak boleh laporan ke mama. Tapi kalau uangnya sisa harus laporan dulu pada mama. Keren kan perempuan itu? Hebat perempuan itu Mas Dedek. Makanya saya senang banget sama perempuan. Saya benci sama laki-laki memang. Insya Allah saya berjanji seumur hidup tidak akan pernah jatuh cinta sama laki-laki saya Bu Mega. Itu janji saya. Itu janji yang akan saya pegang utuh sampai saya meninggal besok pokoknya ya. Nah, oleh karenanya ketika setelah SMP saya begitu, mama saya memberikan, tapi ternyata suatu waktu Tuhan berkehendak lain. Saya itu loh, bayangkan, saya ke pasar itu hanya naik sepeda, Bu. Itu di depannya sepeda mini ada keranjangnya yang biasa dipakai mama, sepedanya warna pink lagi. Bisakah Anda bayangkan, Budekan silakan dibayangkan, cowok seganteng Pak Dodi harus naik sepeda warna pink, coba bayangkan. Apa enggak kemudian malu menahan, tapi Pak Dodi jalani episode hidup itu. Hingga suatu waktu Pak Dodi kehujanan. Hujan deras karena Pak Dodi enggak bawa mantel, enggak bawa payung, kehujanan sampai rumah nangis. Lalu saya memeluk mama saya, lalu bilang, Mama, kenapa Tuhan enggak adil? Kok seperti ini teman-teman saya masih tidur, saya harus bekerja begini. Mama saya juga menahan air mata, mama saya katakan kepada saya, dalam bahasa Jawa yang saya translate in bahasa saya translate dalam bahasa Indonesia. Nanti enggak tahu bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya yang tahu nanti tidak hanya Pak Didik sama Bu Mega. Mama saya katakan, mama saya yang hanya lulusan SMP mengatakan, kamu itu tidak bisa memilih dari mana kamu dilahirkan, tetapi kamu bisa memilih dengan cara apa kamu akan sukses. Tanyakan pula itu pada diri Anda masing-masing ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Muarubungo ini. Kamu itu tidak bisa kok milih Mbak Novia, Mbak Lala Rizky, Mbak Widya Rusliana, Mbak Ariska Dwi Lestari, Mbak Leni Hardianti, Mbak Iklima. Kamu tidak bisa memilih dari keluarga seperti apa kamu dilahirkan. Jadi Mbak Leni itu tidak bisa milih, oh ya Allah kenapa aku ini nggak dilahirkan di keluarganya Raffi Ahmad. Malah mumet pusing kamu kalau dilahirkan di keluarganya Raffi Ahmad. Ya toh? Nah oleh karenanya teman-teman semuanya yang saya hormati, bersyukurlah kondisimu saat ini. Tapi Tuhan berkehendak lain. Atas izin Allah, doa mama bapak saya, doa dari guru-guru saya, Tuhan berkehendak lain. Akhirnya saya kuliah IPK saya S1 itu saya selesaikan dengan IPK 3,72, S2 Pak Dodi selesaikan dengan IPK 3,81, dan S3 Pak Dodi Allah mengizinkan IPK Pak Dodi IPK-nya 3,93, S3-nya. Jadi anak orang nggak punya saja seperti Pak Dodi yang berhadapan dengan kalian hari ini bisa jadi sesuatu. From nothing to something, from zero to hero, dari nol menjadi sesuatu, dari nol menjadi pahlawan, dari bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, menjadi sesuatu dan menjadi siapa-siapa. Nah oleh karenanya bersyukurlah kamu, jangan sampai terlalu banyak merenungi ini. Ini sudah terjadi, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau ganggu aku, kan gitu ya. Jadi yang diingat-ingat itu bukan hanya mata, tapi masa lalumu itu loh. Ya, Ferguson, Maria Mercedes, anak-anak opa-opa Korea, pecinta opa Korea dan juga pecinta unik-unik Korea itu. Jangan sampai kamu ini berlarut dengan ini. Oh, ini faktanya terjadi di Jakarta, di Gorontalo, di Semarang. Sudah, lupakan. Kamulah sebaik-baik manusia, sebaik-baik pilihan dari Tuhan, maka jalani pilihannya. Lah, Pak Dodi, lalu kenapa sih saya harus bersyukur dan apa yang terjadi pada Indonesia kita tercinta ini? Ini lihat teman-teman semuanya. Indonesia itu juga sudah kena revolusi industri di mana semua kegiatan-kegiatan di dunia, khususnya di Indonesia sudah berubah. Apa-apa seperti tema kita hari ini sudah didigitalkan. Kalau kamu tidak berubah, maka kamu akan terlibas. Maka masuk pada teori apa yang disebut disruption.
kena gulungan ombak, tergulung ombak, disrupsi tadi itu gulungan ombak, badai ombak. Nah, kalau kamu tidak bisa berubah, apakah sekarang belanja saja sudah pakai yang oranye? Ya kan? Saya nggak sebut merek karena kata Pak Dede kegiatan ini tidak ada sponsornya. Nanti saya ditegur Pak Dede. Kamu mau makan apa saja, saya nggak tahu di tempatmu ada aplikasi hijau-hijau itu atau enggak. Mau pergi kemana saja pakai itu. Berapa banyak mall yang sudah bangkrut? Kalau kamu sekarang pergi ke mall, dulu ada swalayan yang sangat terkenal, sekarang sudah bangkrut. Barangnya tinggal sedikit-sedikit. Karena apa? Semuanya sudah berubah, apa-apa tinggal digital. Nah, kalau kamu tidak berubah, lalu bagaimana? Ini loh, hati-hati Mbak Luciana, hati-hati teman-teman semuanya yang saya hormati, Mbak Mutiara, Mbak Rita Arini, Mbak Rika, Mbak siapa lagi ini yang lainnya nih ya, pokoknya mbak-mbak yang cantik-cantik, mas-masnya kok kayaknya enggak, Mbak Vina, Mbak Terry, Mbak Nurjana, Mbak Alia Kumala, Mbak Putri Utari. Ada fakta bahwa selama tahun 2015 sampai 2025 nanti akan ada 1 sampai 1,5 miliar orang. Ingat ini, Laini Hardianti. 1 sampai 1,5 miliar orang. Mas Evian Okta, ini juga yang ingat-ingat Mas Evian. Sambil ngantuk-ngantuk juga boleh, sambil begini-begini boleh. Pokoknya yang penting diingat-ingat. Akan ada 1 sampai 1,5 miliar orang itu kehilangan pekerjaan. Rasakan Anda. Bersiap-siaplah dengan gulungan itu. Tetapi akan ada kemungkinan 2,1 juta jenis pekerjaan baru. YouTuber. Contoh YouTuber. Itu sekarang ada food vlogger, ada travel vlogger, kan gitu ya. Hanya mereview makanan, mereview sebuah tempat, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang hilang dari dunia ini apa? Pekerjaan cleaning service. Itu besok hanya akan diurusi oleh robot pintar. Tidak ada lagi penjaga pintu tol, penjaga parkir. Itu besok hanya pakai model itu. Pakai model-model yang modelnya adalah semakin sedikit orang itu. Nah, oleh karenanya teman-teman, mohon maaf ini malah saya stop share screen, saya ulang lagi dulu. Nah, maka dari itu, karena proses yang seperti itu teman-teman semuanya, hati-hati. Jika teman-teman tidak hati-hati memilih pekerjaan, dan ini harus bersyukur karena apa? Lihat ini loh, ada banyak loh jenis pekerjaan itu yang akan hilang. Contohnya apa? Pengacara, sopir, analis, tapi tidak guru. Hebat kan? Jadi bersyukur kamu itu kuliah di fakultas keguruan, apalagi pendidikan guru sekolah dasar. Karena apa ini loh? Ternyata tidak ada dalam jenis survei yang dilakukan oleh CNBC juga ini mengatakan bahwa profesi kita ini akan digantikan robot. Sulit. Kemarin mohon maaf ada ruang titik-titik ya, saya nggak sebutkan namanya juga. Ada ruang titik-titik aplikasi yang itu lesnya online. Apakah sekarang bertahan? Sudah tidak. Karena apa? Situasi sudah berubah, tidak lagi bisa seperti itu. Paham kan? Mengerti ya semuanya ya adik-adik ya? Nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, saya mengingatkan, tolong jangan sampai teman-teman itu gila ijazah. Kuliah itu bukan semata-mata cari untuk ijazah dan ijazah. Cari ijazah dan pengesahan nikah. Keliru. Kuliah itu jangan sampai masuk fenomena namanya diploma thesis. Apa itu diploma thesis? Kesalahan berpikir bahwa kuliah menuntut ilmu hanya semata-mata karena ijazah, maka disebut fenomena gila ijazah. Padahal kuliah itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk terus-menerus menambah ilmu, bukan karena kepentingan ekonomi semata. Tidak boleh itu ya. Lalu berikutnya lagi, di masa depan kamu perlu bersyukur sebagai profesi guru karena akan ada namanya keluarga sandwich generation, generasi yang tertekan karena secara ekonomi anak harus ngurusi anak, kadang harus membantu orang tua di rumah, jadi Anda ditekan di tengah-tengah. Maka ketika Anda sekarang kuliah, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan mau kalau hanya belajar teorinya. Ikutlah organisasi, belajarlah tentang entrepreneurship. Itu juga harus diingat oleh teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai melupakan itu. Nah, ini virus berikutnya lagi. Teman-teman tolong jaga diri teman-teman betul, jangan sampai Mas Khoiri, ini diingat betul catatan dari Bapak Mas Khoiri, yaitu bahwa Anda semuanya kalau kena influenza, apa itu? Yaitu sebuah kenyataan di mana Anda dihinggapi masalah, Anda itu melakukan kesalahan tapi tidak paham salahnya apa. Karena apa? Anda terbiasa dimanjakan oleh sistem, dimanjakan oleh keluarga, dimanjakan oleh keadaan. Karena begitu Anda kena influenza, logikanya seperti kena influenza. Orang flu, itu kan kalau tidak ditangani seperti kemarin mati. Mungkin gitu ya. Influenza juga sama, tapi matinya perlahan. Karena apa-apa tidak merasa melakukan kesalahan, jadi punya musuh banyak,
kemudian kalau kemudian mengerjakan tugas tidak pernah bisa bagus karena merasa ya tugasnya selalu bagus dan seterusnya. Saya tahu kok Mbak Titin, Mbak Luciana, teman-teman semuanya ini, Mbak Nur Harum, lalu juga Mbak Nadia Viarosa, Mbak Nur Hanum Zetri, itu mungkin kena masalah apa yang disebut sebagai masalah future anxiety, gelombang takut akan masa depan. Mbak Putri Utari, Mbak Putri Milasari, Mbak Sela, Mbak Gita Andika, Anda itu sekarang sedang bingung, Pak, besok itu apakah saya sukses? Pertanyaannya kan selalu begitu ya Mas Adi Saputra ya, Mbak Adia ya. Selalu apakah saya bisa sukses enggak Pak ya? Jawab dalam hati dan doanya. Insya Allah atas usaha yang saya lakukan, atas izinnya Allah, atas doanya Bapak, Mama, dan dosen-dosen guru-guru saya, insya Allah kalian akan sukses. Jangan sampai kamu kena gelombang takut masa depan. Lanjut lagi. Seberapa sering pertanyaan ini muncul? Mohon maaf ini Pak Dede ya, ini saya terpaksa harus ungkapkan ini. Karena teman-teman itu selalu punya perasaan bahwa kalau kuliah di swasta itu selalu jelek. Karena pertanyaan ini muncul, saya itu tidak ganteng, saya bukan anak orang kaya, saya tidak pandai, saya bukan kelompok mereka, saya tidak mungkin bisa, saya tidak memiliki pakaian seperti mereka, saya tidak bisa ini, tidak mampu itu, tidak ingin ini, tidak ingin itu. Saya hanya kuliah di swasta. Ini kalimat-kalimat yang seringkali menjadi pemberat bagi Anda untuk maju. Maka teman-teman, hasilnya apa? Kalau sudah seperti itu, hasilnya ini. Canggung, pesimis hidup, tidak punya tujuan jelas, banyak males-malesan, sering merasa gagal, sulit bicara meyakinkan orang, memiliki harapan yang tidak realistis, menarik diri dan akhirnya jadi baperan sensitif. Kalau sudah baperan sensitif, majunya susah. Ini loh, ini fakta kok di 50-70% itu orang ingin ganti jurusan, belum punya gambaran setelah lulus. Percayalah, kalau kamu setelah lulus dari fakultas keguruan, apalagi jurusan UPGSD, yakin kamu itu pasti akan sukses. Asal kamu mau, asal kamu berusaha. Lihat ini faktanya. Kalau kamu lulusan perguruan tinggi, kamu itu hanya akan bersaing dengan orang sebanyak 11%. Berbeda dengan kalau hanya lulusan SMA, 54,2%. Sampai di Agustus 2022, ada sekitar 10-an juta orang yang menganggur. Tapi kalau kamu kreatif, apalagi di SD, kamu itu tidak akan nganggur. Nah, sebelum lulus saja kamu sudah bisa memberikan les-lesan kok. Ya toh Mas Dedek ya, Pak Dedek ya, bisa memberikan menjadi tutor, menjadi tentor, menjadi pemberi orang les. Oh itu sudah uangnya banyak asal kamu mampu. 1 jam misalkan untuk les itu 30.000. Kalau yang kamu asuh itu 10 orang dalam 1 minggu sudah dapat 300.000. Kalikan 4, 1.200.000. Loh gimana nggak banyak? Maka berpikir gaji akan kamu menjemput gaji, bukan diberikan tapi dijemput rezeki. Nah, tadi bagus ini titipan pesannya dari Bu Dekan ya. Pak Dodi, lalu kira-kira soft skill-nya apa? Bu Kaprodi juga mengatakan, zaman dulu orang itu beranggapan bahwa kemampuan kognitif itu, otak, intelektual itu kemampuan yang diperlukan nomor 1. Ternyata sekarang tidak begitu teman-teman. Bu Megawati hasil surveinya di 2020 bahwa kemampuan kognitif intelektual, kalau kamu merasa diri kamu itu kok nggak pinter-pinter banget, jangan lalu kemudian pesimis. Kamu harus yakin, karena survei terakhir yang dilakukan pada berbagai macam perusahaan dan manajer-manajer top dunia mengatakan kemampuan yang diinginkan oleh dunia industri atau lapangan pekerjaan itu yang nomor 5 itu baru kemampuan intelektual. Tapi kemampuan pertama apa? Complex problem solving. Kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks. Social skill. Kemampuan di dalam koordinasi negosiasi. Proses skill. Active listening. Mendengarkan. Logika berpikir. Memonitor diri sendiri. System skill. Kemampuan-kemampuan untuk mengetahui bagaimana sistem itu dibuat dan dijalankan. 4 kemampuan inilah justru yang diinginkan oleh perusahaan. Maka saat kamu kuliah, jangan puas semata-mata saat kamu hanya ikut kuliah di bangku teori. Seperti Mas Dede itu, ikut kegiatan macam-macam. Seperti Pak dosen Anda itu, ikut kuliah macam-macam, ikut aktivitas kegiatan organisasi macam-macam. Di Universitas Muhammadiyah Muaro Bungo mesti ada IMM, ada himpunan mahasiswa, ada BEM, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya, ini loh. Seringkali kita itu diingatkan oleh Confucius ini. Orang hebat itu melakukan pencarian dalam dirinya, sementara orang kejam itu mencari dalam diri orang lain. Kadang kita begini maksud saya, apa yang disampaikan oleh Confucius ini,
Kita itu karena tidak pede, lalu kita itu membanding-bandingkan diri kita, lalu kemudian merasa pesimis. Oh, saya lihat, misalkan contoh, Mas Khoiri lihat Pak Dodi, wah Pak Dodi begitu, Dodi itu begitu, aku nggak bisa. Maka sebenarnya Anda itu tergolong kejam. Karena apa? Melihat orang lain padahal diri Anda berbeda. Maka jadilah diri Anda sebagaimana versi Anda masing-masing. Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi bandingkan diri Anda saat ini dengan diri Anda di waktu yang lalu. Itu yang penting untuk dilakukan ya. Ini harus diingat-ingat oleh teman-teman semuanya. Nah, apakah lalu apa yang disebut sebagai sukses itu bagaimana? Kalau IP-nya 4, kalau wajahnya keren, kalau calon mertuanya kaya, sudah tua, hampir meninggal, lalu dapat warisan, apakah begitu? Tentu tidak. Orang yang sukses itu adalah orang yang nanti dapat izin dari Tuhan, tetapi punya pengetahuan diri dan soft skill yang baik. Jadi 5 itu soft skill itu. Jangan sampai kuliah itu ditempatkan hanya sekedar untuk tempat ngisi absen. Begitu ditegur oleh Pak Dede Elida Pitra, oleh Bu Megawati, langsung nulis status. Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya, hambanya. Tetapi dosenku memberikan tugas melebihi kemampuan dari mahasiswanya. Curhat di IG lah, curhat di FB lah. Tenang saja, Pak Dede, Bu Dekan, Buka Prodi itu sudah punya jawabannya kok. Kalau kamu itu baperan lalu nulis tulisan begini itu, Pak Dede itu hanya akan tulis, ya nak, ya Mas Khoiri, ya Mbak Titin, karena tugas Pak Dede adalah mempersiapkanmu ketemu Tuhanmu. Jadi kalau Bapak memberikan tugas melebihi kemampuanmu itu karena biar kamu siap-siap kalau ketemu Tuhanmu. Jadi jangan khawatir kamu itu, Pak Dede itu cerdas, sudah punya jawaban kalau kamu tukang ngeluh itu. Nah, ini fakta secara psikologisnya. 12% itu seolah-olah terlihat baik-baik saja, 88% tidak terlihat baik-baik saja. Maka mumpung kamu itu masih kuliah, kalau kamu punya masalah yang tidak berani kamu katakan, cerita ke orang, ke dosenmu, ke pembimbingmu, ke temanmu, dan seterusnya. Nah, Pak Dodi, lalu soft skill-nya harus apa, Pak Dodi? Selama saya kuliah, apa yang harus saya cari? Ini, harus punya kemampuan komunikasi, punya kejujuran, punya kemampuan kerjasama, punya kemampuan interpersonal, membawa diri, tidak mudah menyakiti orang lain, tidak bahasa nyinyir, tidak nyinyir, tidak mengkotak-kotakkan, oh ini golongan, enggak boleh, itu sudah berlalu. Kita jangan sampai membuat Indonesia ini tidak lagi Bhinneka Tunggal Ika. Biar orang-orang di luar sana, tapi otaknya Anda, orang-orang yang waras harus mampu menjaga satu kesatuan bangsa kita. IP itu hanya nomor 17, teman-teman. Maka hati-hati di sana ya. Pak, lalu apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, ini yang harus diingat-ingat oleh semuanya. Kalau perlu nih difoto, di screenshot. Orang yang mau sukses selain punya apa yang disebut sebagai soft skill ini tadi, selain soft skill ini tadi, itu harus memegang penuh kalimat Pak Dodi. Orang sukses tidak santai, tapi orang santai tidak akan sukses. Artinya penuhi seluruh aktivitas Anda, keseharian Anda ketika kuliah, itu dengan belajar semaksimal mungkin, dengan jangan sampai santai. Rata-rata orang di Jepang, orang-orang di Korea itu tidurannya 3-4 jam. Lebih dari itu untuk bekerja. Orang-orang sukses juga membuktikan itu. Tapi lihat diri Anda, diri kita, kadang mungkin tidurnya 8-9 jam, mungkin 10 jam. Bahkan kalau perlu seharian malah tidur, kan gitu. Itu kalimat pertama saya. Slogan saya. Slogan yang kedua adalah ini. Jika Anda itu tidak berkorban untuk impian Anda, maka percayalah deh, impian Anda ini yang akan jadi korbannya. Maka berpikirlah dengan 2 cara. Orang yang sukses itu tidak santai, orang yang santai nanti bisa jadi tidak sukses. Jika kita mau tidak kemudian menjadi orang yang kemudian bermasalah, maka kita harus berkorban dulu untuk impian kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi korban. Dari apa? Impian-impian yang tidak pernah kita wujudkan. Nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, sebagai bahan diskusi pemantik, seperti janji saya, 30 menit pas Pak Dede. Nah, ini masih 40 lah berarti, karena tadi sudah jam ini 10, 20, 30. Oh ya, 40 pas. Silakan mungkin teman-teman semuanya, mungkin kita lanjutkan saja dengan diskusi Pak Dede, supaya nanti bisa lebih maksimal, supaya bisa lebih luar biasa. Sebelum nanti di bagian akhir saya minta waktu sekitar 5 menit untuk memutarkan 1 buah film cerita tentang guru hebat Pak Dede nanti ya. Tapi kita sekarang buka dulu tanya jawabnya dulu, barangkali sekitar 5-10 menit. Setelah itu saya akan putarkan film, baru kemudian kita tutup. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Dede untuk penyemangat bagi diri saya sendiri, untuk teman-teman semuanya juga di Universitas Muhammadiyah Muarubungu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih sangat luar biasa Pak Dodi untuk materinya pagi ini. Ini saya tidak ngedip mata dan tidak tutup telinga dari tadi mendengarkan suara Pak Dodi dan apa yang disampaikan sangat luar biasa. Jadi sampai saya mau catat apa ini bingung nih Pak Dodi karena saking cepatnya dan saking ilmunya sangat banyak jadinya kan. Nah maka itu. Jadi ada hal yang mungkin sedikit saya sampaikan di kata-kata Pak Dodi tadi. Ini saya setelah juga bahwa ini ciri khas mungkin buat daerah-daerah kita sini terkait dengan orang sukses tidak santai, orang santai tidak akan sukses. Nah itu sangat luar biasa Pak Dodi. Itu mungkin kata-kata ini yang membuat banyak perubahan pada pagi ini. Mungkin masuk kita juga akan mulai berpikir termotivasi dan juga masuk dalam pikiran sadar mereka bahwa mulai dari sekarang mumpung semester 1, jadi baru pertemuan 13-14, jadi masih ada pertemuan-pertemuan semester 2, 3, 4 dan lainnya. Jadi jangan santai dan jangan banyaklah berkegiatan di dunia kampus maupun di dunia luarnya. Terutama saya sampaikan mahasiswa saya, ilmu itu bukan hanya di kampus dapatnya, apalagi di dosen-dosennya, tapi di dunia sana banyak hal-hal yang kita dapatkan, terutama zaman teknologi sekarang kan melalui Zoom banyak ilmunya. Itu sedikit dari saya. Mungkin silakan rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya sama Pak Dodi, karena waktu Pak Dodi ini sangat sempit, kesempatan ini harus dimanfaatkan. Nah, silakan Mbak Dewi Munawaroh ya. Silakan. Bentar, saya dulu. Ya, silakan Mbak Dewi pertanyaannya. Di open mic dulu, Dek, Mbak Dewi, dibuka mic-nya. Mana Mbak Dewi tadi? Oh ya. Bisa ya? Iya, saya juga enggak bisa buka mute-nya ya. Iya, kenapa ini kira Pak? Mbak Dewi bisa langsung Mbak Dewi dibuka mic-nya. Ini saya nggak bisa buka ini. Dipencet dulu Dek yang ada gambar mic-nya supaya bisa bicara. Atau itu ada Mbak Nurwani, Pak Dede mungkin, Mbak Dewi mungkin belum bisa. Ada Mbak Nurwani. Nah, itu sudah bisa mic-nya dibuka kalau Mbak Nurwani. Hai, Assalamualaikum Bapak. Salam. Saya izin bertanya Bapak, bagaimana cara mengatasi rasa menunda-nunda waktu dalam mengerjakan tugas, Pak? Oke, wah keren ini. Makasih. Keren banget ini. Sama mahasiswa semester awal-awal saya suka begitu ya Pak ya. Dia kalau saya terus terang, ini pertanyaan yang luar biasa Mbak Nurwani. Saya juga percaya Mbak Nurwani, IPK saya itu kuliah S1 kan 3,72 ya. Tapi semester 1 saya, Mas Dede, IPK saya itu hanya 2,93. Ngeri sekali kan? Jauh sekali dari 3,7. Apa yang terjadi? Salah satunya adalah seperti pertanyaan Mbak Nurwani. Karena saya tidak pernah melakukan apa yang saya inginkan. Maka cara yang saya lakukan itu saya tulis besar-besar. Saya itu cari gambar saya ingin kemana. Oh, pergi ke Jepang, punya mimpi kemana. Fotonya saya tempel, tulisannya saya tulis. Kalau kamu mau pergi ke Jepang, maka jangan suka menunda pekerjaan. Jadi saya visualkan, Dek. Bukan semata-mata hanya saya pikir. Selain itu, saya terus terang memang mengatur jadwal mingguan. Oh, Sabtu Minggu, ini Senin sampai Kamis saya melakukan ini. Jumat, Sabtu melakukan ini. Minggu saya liburan. Nggak apa-apa. Liburannya kemana? Ke kampung, mungkin ke desa, atau hanya mungkin ke kebunnya emak, nggak apa-apa. Tapi tetap ada, healing-healingnya ada. Kan kamu sukanya gitu toh? Healing gitu kan suka. Ayo piknik kita, healing kan gitu toh? Iya nggak apa-apa. Tapi ingat sisakan tetap waktu untuk itu. Dan saya tulis besar-besar. Boleh percaya, boleh tidak. Pakai kertas itu, bekas mungkin kalender itu boleh deh. Tulis sendiri besar-besar sama ditempeli foto-foto. Misal kamu kan suka film Korea toh, Mbak Nurwani. Itu tempel aja kamu mau pergi kemana tuh. Misalkan pergi ke Korea, mau pergi ke pulau Jeju, wah, mau pergi ke pulau Jeju, atau mau pergi ke pulau mana? Lihat cari gambarnya, atau pergi ke Italia, Venice, mau pergi ke Mekah, Madinah, boleh tempel, tulis besar-besar. Aku harus cepat sukses supaya aku bisa pergi ke Madinah. Maka aku tidak boleh malas. Maka aku harus rajin, gitu. Karena apa? Tempel itu di tempat ketika kamu bangun, itu kamu lihat tulisan itu, Mbak Nurwani. Enggak apa-apa, kayak anak kecil, enggak apa-apa. Faktanya berhasil kok. Ini contohnya.
Gitu. Jadi tadi ingat kata Pak Dodi, tulisan Pak Dodi yang 2 tadi boleh kok ditulis besar-besar di kamar. Kalau kamu tidak berkorban untuk impian kamu, maka bersiaplah impian kamu yang akan jadi korbannya. Paham ya Mbak Nurwani ya? Oke, sip. Saya kembalikan ke Pak Dede. Siapa lagi nih nggak tahu? Sami-sami ya. Selanjutnya Mbak Susi dulu. Silakan nanti setelah Mbak Anis. Mbak Susi dulu. Silakan buka. Mbak Susi. Baik, terima kasih kepada Bapak telah mengizinkan saya untuk bertanya. Pak, kenalkan nama saya Susi Octavia. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kita untuk mengembangkan public speaking kita agar tidak terbata-bata? Sekian, terima kasih. Ya, mantap nih. Wah, Pak, besok harus ada latihan public speaking, nggak apa-apa, Pak. Pak Dede itu juga pinter bisa. Nanti kalau misalkan tidak belajar melalui nanti Bapak membuat konten lah tentang bagaimana public speaking ya di YouTube ya, supaya ditonton teman-teman ya. Caranya hanya satu, Mbak Susi. Anda harus sering-sering menjadi pemimpin dari sebuah diskusi. Maka ikut organisasi. Karena kalau Anda kebiasaan hanya di lingkaran kecil, berdiskusinya hanya dalam rangka ghibah, the power of ghibah, ya sudah, tidak akan selesai jadi apa-apa nanti gitu. Nah, maka ya maka harus hati-hati, teman-teman wajib nanti ikut organisasi supaya latihan speakingnya dimulai dari latihan ketika memimpin suatu pembicaraan, suatu diskusi. Itu jawaban singkatnya. Monggo, Pak. Saya kembalikan ke Mas Dede lagi. Ini ada Mbak Anis, Mbak Astrid. Oh, ternyata anak Muaro Bungo itu mesin diesel, Pak. Lama panas, tapi begitu sudah panas, semua langsung angkat tangan. Wah, bahaya ini. Iya, Pak. Udah luar biasa. Ya, selanjutnya Mbak Anis. Silakan Mbak Anis. Dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Nah, ada yang saya pernah mendengar dari seseorang bahwasannya seseorang sukses atau tidaknya itu sudah takdir orang tersebut. Nah, kan seperti yang saya tahu, ada dari video-video yang saya lihat orang-orang yang tidak pintar di sekolahnya, tapi dia bisa sukses. Nah, tetapi orang yang orang pintar di sekolahnya itu malah berkebalikannya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Anis. Ini pertanyaan yang agak agak berangkat dari TikTok dan berangkat dari media sosial, tapi ada benarnya. Saya ingin memberitahu, orang yang begitu itu hanya satu di antara ratusan juta orang di dunia, miliaran orang di dunia. Contoh, penemu Facebook, siapa? Mark Zuckerberg. Memang nggak lulus S1, tapi kok dia bisa sukses? Karena teman-teman tidak tahu. Kalau teman-teman tahu, bukan hanya baca cerita kecil, hanya baca cerita di Facebook, hanya baca cerita di ini, teman-teman akan baca biodata resminya, membaca bukunya yang setebal ini tentang riwayat hidupnya, teman-teman akan kaget. Mark Zuckerberg itu tidak pernah tidur lebih dari sekian jam. Dia tidak pernah pergi berpesta. Dia tidak pernah menginvestasikan uangnya banyak untuk beli buku, untuk membeli baju. Dia hanya punya 10 setel baju saja. Artinya apa? Ini membuktikan bahwa yang terjadi di luar sana, orang-orang namanya oversimplifikasi, menyederhanakan masalah, menganggap itu nyatanya nggak ngapa-ngapain sukses. Kata siapa? Orang yang nggak ngapa-ngapain sukses itu hanya satu di antara miliaran. Lah insya Allah saya jadi yang miliaran. Lah kamu punya kekuatan apa? Jangan-jangan yang membuat Mark Zuckerberg sukses itu doa gurunya, doa orang tuanya, usahanya. Dia tidak mungkin kok sukses tanpa usaha itu. Ini kata kuncinya. Tidak ada orang di dunia ini yang sukses tanpa usaha. Halo. Ya, halo Mas Arfat. Siap, halo ya. Ya, jadi tidak ada orang yang lepas sukses begitu saja. Orang punya warisan saja, itu kalau tidak hati-hati, warisannya luar biasa banyak. Kalau tidak hati-hati habis kok. Artinya butuh usaha mempertahankan kekayaan atau warisannya. Paham ya? Wah, ini banyak yang terlempar juga ini, Pak. Oke. Saya kembalikan kepada Pak Dede. Saya pikir jawaban saya begitu. Jangan sampai terprovokasi dengan kalimat itu orang nggak lulus S1, Bu Susi.
Bu Susi itu loh, Bu Susi Menteri, itu hanya lulusan SMP sukses, Pak. Iya, tapi kalian kan nggak tahu bagaimana usahanya Bu Susi. Bagaimana beliau hidup dari waktu bangun pagi sampai sore hari. Kalau baca biografinya, teman-teman stres. Karena ternyata istirahatnya sedikit, beliau sangat usahanya luar biasa, lelahnya mungkin juga nggak ketulungan, pergi kemana-mana, keliling Indonesia, dari sini tempat ini berubah, pindah 1 jam berikutnya ke yang lain, dan seterusnya. Begitu Pak Dede, mungkin kita sekitar 2 atau 1 lagi ya Pak Dede ya, sebelum saya pindah tempat. 3 lagi Pak, singkat Pak Dodi, 3 lagi. Ya, siap. Ya. Pak Astria, monggo Pak, singkat ya. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, tentang dosenku memberikan tugas melebihi kemampuan dan juga pendapat Bapak tentang mahasiswa yang aktif di kelas biasanya banyak disukai oleh temannya, Pak. Bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosen itu kalau membuat tugas, memberi tugas itu sudah ada ukurannya, teman-teman. Tidak usah khawatir. Teman-teman jangan suuzon sama Bapak Ibu dosen. Beliau-beliau itu sudah terikat dengan yang namanya RPS, Rencana Pembelajaran Semester. Beliau tiap pertemuan itu dikontrol, harus memberi apa, tugasnya apa, dan seterusnya. Maka jangan suuzon. Ini yang saya ingatkan pertama. Dilakukan dengan senang hati terbuka. Karena semakin kamu ditempa seperti layaknya besi, menjadi sebuah alat, menjadi sebuah mungkin pisau, kalau begitu kemudian ditempa dengan baik, menjadi senjata yang hebat. Nah, itulah Anda dengan tugas. Itu ya Mbak yang harus diingat oleh Mbak Astria ya. Jangan seuzon dosen banyak-banyak tugasnya. Ya memang tujuannya seperti guyon lelucon Pak Dodi tadi, supaya Anda itu bersiap kalau besok ketemu Tuhan Anda. Yang kedua, Pak, apakah benar kalau teman saya itu aktif justru akan sukai teman? Belum tentu Mbak Astria Dewi, Mbak Astria Pratiwi, mohon maaf. Bisa jadi orang yang aktif itu sangat dibenci teman-temannya. Karena menganggap apa? Teman-temannya menganggap bahwa dia itu sok-sokan. Tapi tidak apa-apa, asal Anda itu jangan memang dengan niat sok-sokan. Niatnya tulus ikhlas, kalau dengan teman tetap membantu, tetap tersenyum, tetap baik, itu yang akan membedakan antara aktif tulus dengan aktif bermotif. Aktif tapi ingin dilihat, aktif tapi ingin paling parasa benar, dan seterusnya. Kalau yang aktif tulus, wah disukai teman jelas. Tapi kalau tidak, nonsen, tidak mungkin. Gitu ya Mbak Astria Dewi, Mbak Astria Pratiwi ya. Wah ini tambah banyak terus ya Pak Dede, nggak habis-habis ini nanti ya. Oh gini Pak Dede, saya punya cara bagus. Bagaimana jika nanti yang belum terjawab, teman-teman boleh mengirimkan di chat, nanti diterima dulu Pak Dede, tolong Pak Dede pindahkan ke Word, saya jawab. Nah gitu Pak Dede, nanti dipindah ke Word terus saya jawab, insya Allah ya. Terakhir satu lagi Pak, terakhir Pak. Ya boleh satu lagi, boleh. Widya, silakan Pak Widya, terakhir. Nanti Mbak Yuni nanti kita chat Bapak aja pertanyaan nanti. Kita yang lain. Silakan Mbak Widya, terakhir. Terima kasih, izinkan saya bertanya Pak. Bagaimana mengatasi rasa saat berbicara atau berinteraksi Pak, supaya untuk proses belajar? Oke. Ya, ini biasanya mahasiswa semester 1 memang mengalami. Pak Dodi saja dulu, Mbak, kalau melihat teman Pak Dodi yang perempuan itu enggak berani loh. Yakin. Begitu melihat itu langsung keringat dingin keluar. Padahal jurusan Pak Dodi konseling, bimbingan konseling, kan harus saling menatap begitu ya. Ini enggak bisa Pak Dodi. Nah, maka yang dilakukan oleh Pak Dodi antara lain supaya pintar berbicara, itu Pak Dodi selalu latihan memang di depan kaca. Sambil mandi. Jadi mungkin kayak orang gila. Kalau kamu kan sambil bersolek bisa. Halo guys, hari ini kamu ketemu dengan Widya Savitri Zebua. Tahukah kamu bahwa Widya Savitri Zebua hari ini menggunakan parfum terbaru mereknya Bakarat. Bukan Bakarat. Mereknya bahkan seperti parfumnya Nagita Slavina loh, guys. Gak apa-apa latihan begitu. Supaya kamu berlatih mentertawakan diri sendiri. Berlatih tentang malu tentang diri sendiri supaya sejak awal sudah terbangun. Oh, kalau aku diketawakan orang itu akan begini. Oh, kalau aku jelek misalkan mataku melalak-melalak begini, mataku itu mensorot orang tajam itu akan begini dan seterusnya. Paham nggih? Jadi latihanlah di depan kaca, bicara tentang apapun. Tertawalah untuk diri Anda sendiri di depan kaca dan tertawalah pada
apa yang disebut sebagai mungkin hal-hal yang kamu lakukan dan seterusnya. Gitu nggih? Oke, terima kasih Pak Dodi. Bagi Yuni, Novia, sama Bagus nanti pertanyaannya di WA aja sama Bapak. Nanti Pak Dodi akan jawab nanti. Ya. Karena Bapak Dodi setelah ini kita punya waktu sedikit. Pak Dodi karena ada mau terbang lagi Jakarta. Harus cepat ini terbangnya. Nah, gitu. Monggo Pak Dodi, yang terakhir tadi Pak Dodi. Ya, baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Mas Dede yang saya hormati, nanti saya mohon izin saya kirimkan satu buah video kepada Mas Dede. Nanti silakan video itu di-share kepada adik-adik supaya waktunya tetap semuanya jadi dan berjalan semua. Lalu yang bertanya tetapi kok belum dijawab Pak Dodi, silakan ditulis di Word. Nanti dikirimkan oleh Pak Dede kepada Pak Dodi, akan Pak Dodi coba jawab. Paham nggih? Itu jawabannya. Lalu berikutnya lagi. Saya ingin titip pesan terakhir ini, pesan sebelum maksudnya saya mengakhiri kegiatan, bukan terakhir saya seolah-olah mau meninggalkan teman-teman ke tempat ke alam lain, bukan loh ya. Saya ingin menceritakan bahwa saya sejak dulu juga tidak bermimpi untuk jadi guru, sama seperti teman-teman mungkin, sama seperti sebagian besar teman-teman. Tapi percayalah ternyata setelah saya menjalani profesi saya sebagai seorang guru, itu ternyata sangat menyenangkan. Banyak kebahagiaan hidup yang tidak bisa dibeli dengan uang. Lihat itu, banyak artis yang bergelimang harta, punya kekayaan banyak, tapi ternyata melakukan kekerasan terhadap istrinya, tertangkap karena narkoba bersama dengan pasangannya. Saya tidak perlu sebut namanya ya, nanti tidak saya dikasuskan. Tetapi percayalah, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang guru, itu adalah profesi mulia, yang insya Allah nanti mengantarkan kita sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Demikian closing statement yang bisa saya berikan kepada Mas Dede. Saya akan insya Allah langsung kirimkan kepada Mas Dede videonya. Tetapi mohon maaf sekali saya tidak bisa berlama-lama karena harus menuju kepada acara yang berikutnya. Mas Dede terima kasih, Bu Megawati terima kasih, Bu Dekan juga terima kasih sekali. Moga-moga segera bisa Bu Nurlef Afana bisa segera kita bertemu lagi dan kontak-kontakan untuk membahas berbagai macam program yang akan datang. Terima kasih. Nun wal kulami wa mayasturun wa basyiril mukminin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tahun depan kita bisa ketemu lagi atau kalau di Zoom Pak Dodi. Saya harapannya anak-anak ini sedangnya ada pengembangan diri lagi dari Pak Dodi. Mungkin di tahun depan kita cari waktu yang cukup dan Pak Dodi juga tengah terus sibuk. Tapi waktu yang singkat ini Pak Dodi sudah bersedia untuk memberi berbagi sama kami. Saya mohon ribuan. Jika ada yang kurang menarik, kurang di kata-kata atau sikap mahasiswa saya yang ada di Zoom, saya ucapkan mohon maaf sama sekali. Oke, itu Pak Dodi, nanti dari Prodi juga akan ada sertifikat penghargaan untuk Pak Dodi. Siap, terima kasih. Mohon izin saya langsung pamit Bu Dekan, Buka Prodi, Bu Megawati dan juga Pak Dede. Saya melanjutkan petualangan di yang lainnya. Bu Arlef. Ya, kontak-kontakan nanti ya. Siap, kontak-kontakan. Makasih. Assalamualaikum. Langsung di kontak WA ya Pak Dokter. Siap. Makasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nanti sertifikat online. Kemudian ini dari Bapak, semoga ilmu pada pagi bermanfaat semua. Sampai lain kesempatan atau di kelas mudah-mudahan bagi tentang pengembangan. Itu menarik ya kegiatannya. Gimana sama ikut kegiatannya? Coba ikut kegiatan begini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, mohon maaf jika ada yang kirim ini bertanya terkait dengan hal-hal yang ingin ditanyakan sama Pak Dodi, silakan nanti melalui WA, nanti Bapak kirim sama beliau, nanti beliau jawab.
Oke. Ya, silakan. Monggo Pak Mbak Anis. Terakhir penutupan sebelum kita tutup bersama, saya selaku membawa acara pertemuan Waskop hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu serta teman-teman rekan semuanya. Sekian, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dengan bila itu nafas stabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya Pak. Ya, ya. Alhamdulillah Bu Riti, selesai acara saya. Luar biasa. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri. Aku rela Tuhan Rofiku Muhammad junjunganku Al-Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku. Di timur fajar cerah gemerlapan mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi timur sana.
Sudah ya, Zoom-nya Bapak tutup ya semua.